Tahukah kamu tentang kekhalifahan Umayyah? Bayangkan sebuah kekhalifahan yang begitu kuat, membentang dari Spanyol di barat hingga India di timur. Sebuah dinasti yang mengukir sejarah, membawa Islam ke puncak kejayaan. Namun, akhirnya tumbang oleh pemberontakan yang tak terhindarkan. Inilah kisah kekhalifahan Umayyah, sebuah perjalanan penuh ambisi, ekspansi, dan intrik politik. Dari awal berdiri hingga kejatuhannya, mari kita telusuri bagaimana dinasti ini menguasai dunia Islam selama hampir 1 abad. Lahirnya dinasti Umayyah. Segala sesuatu selalu bermula dari perubahan besar. Tahun 961 Masehi, pasca wafat Khalifah Ali bin Abi Thalib, dunia Islam berada di persimpangan jalan. Dari kekacauan itu, bangkitlah Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang pemimpin yang cerdik dan penuh strategi. Dengan kecerdikannya, ia berhasil merebut tampuk kepemimpinan dan mendirikan kekhalifahan Umayyah, menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahan baru. Dengan langkah ini, babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai. Bertahan, Umayyah juga melesat cepat. Mereka bukan sekedar pemimpin, tapi juga penakluk. Dalam waktu singkat, wilayah Islam meluas dengan pesat. Andalusia. Pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad dengan pasukannya menyeberangi Selat Gibraltar, menaklukkan Spanyol dengan mudah. Afrika Utara dan bahkan Prancis Selatan. Islam mulai mengakar di tanah yang sebelumnya dikuasai Romawi dan Visigoth. Asia Tengah dan India. Pasukan Umayyah membawa panji Islam hingga ke perbatasan India. Dari barat hingga timur, bendera Umayyah berkibar megah. Dunia tak bisa mengabaikan keberadaan mereka. Bagaimana bisa sih Umayyah ini bertahan dalam ekspansi sebesar ini? Jawabannya terletak pada sistem mereka. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi. Semua administrasi dan pemerintahan dilakukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Sistem komunikasi yang canggih, pos dan jalur komunikasi diperkuat, memastikan informasi bergerak cepat. Pembangunan infrastruktur besar-besaran. Dari masjid, jalan raya, dan kota-kota baru bermunculan menjadi bukti kejayaan Umayyah. Mereka tak sekadar menaklukkan wilayah, tetapi juga membangun pondasi peradaban. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid bin Abdul Malik, Umayyah mencapai puncaknya. Masjid-masjid megah seperti Masjid Umayyah di Damaskus berdiri dengan simbol kekuatan Islam. Kekhalifahan ini bukan hanya kerajaan, tetapi sebuah pusat kekuasaan yang mengendalikan dunia. Namun, seperti pepatah lama, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Segala kejayaan yang selalu memiliki celah. Ya, begitu pula dengan kekhalifahan Umayyah. Perlahan tapi pasti, tanda-tanda kemunduran mulai muncul. Yang pertama adalah ketidakpuasan kaum Mawali, Muslim non-Arab. Mereka merasa diperlakukan sebagai warga kelas 2. Yang kedua adalah konflik internal dalam keluarga Umayyah. Perebutan kekuasaan terjadi di dalam dinasti sendiri. Yang ketiga, pemberontakan Abbasiyah. Kelompok yang selama ini bersembunyi mulai bergerak, menunggu waktu yang tepat untuk menggulingkan Umayyah. Yang keenam adalah kejatuhan yang tak terhindarkan. Tahun 750 Masehi menjadi saksi bagaimana sebuah dinasti besar akhirnya runtuh. Dalam pertempuran Zab, pasukan Abbasiyah yang dipimpin Abu Muslim al-Khurasani menghancurkan sisa kekuatan Umayyah. Damaskus jatuh dan hampir seluruh keluarga Umayyah dibantai. Namun ada satu pengecualian. Abdurrahman I, seorang anggota keluarga Umayyah, berhasil melarikan diri ke Spanyol. Di
Di sana, ia mendirikan kekhalifahan Umayyah di Andalusia yang bertahan berabad-abad kemudian. Meski kekhalifahan utama runtuh, namanya tetap hidup di tanah Eropa. Kisah kekhalifahan Umayyah ini adalah kisah tentang ambisi, kejayaan, dan juga kejatuhan. Dari sebuah dinasti yang menguasai dunia hingga akhirnya runtuh karena konflik internal dan pemberontakan. Sejarahnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebuah peradaban besar bisa runtuh bukan karena musuh dari luar, tetapi dari kelemahan yang ada di dalamnya. Jejak Umayyah masih terasa hingga kini, dari sistem pemerintahan hingga arsitektur megah. Peninggalan mereka tetap menjadi bagian dari sejarah Islam yang tak terlupakan. Dan seperti sejarah lainnya, ia mengajarkan kita satu hal penting: kejayaan tidak selalu bertahan selamanya, kecuali jika dikelola dengan bijak. Segitu saja konten hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, subscribe, komen, dan share ini ke teman-teman. Bye.